Bayangkan sejenak, di tengah hiruk-pikuk perdebatan publik yang tidak pernah berhenti, masih banyak orang yang memandang pembangunan ibu kota Nusantara hanya sebagai proyek pemindahan gedung pemerintahan semata. Sebagian menganggapnya sebagai solusi sederhana untuk menghindari kemacetan dan banjir di Jakarta. Sebagian lainnya bahkan menilainya sebagai pemborosan anggaran negara tanpa arah yang jelas. Namun, di balik semua persepsi yang beredar tersebut, tersembunyi sebuah strategi besar yang sedang dibangun secara sistematis dan terukur. Sebuah langkah yang berpotensi mengubah arah masa depan ekonomi Indonesia dalam skala yang jauh lebih luas. Jika kita menelaah lebih dalam, pembangunan ibu kota Nusantara sejatinya bukanlah sekadar proyek fisik berupa gedung, jalan, dan infrastruktur pemerintahan. Ia merupakan bagian dari desain besar untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan roda pembangunan nasional secara lebih merata. Selama ini, aktivitas ekonomi Indonesia cenderung terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya. Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan tekanan pada infrastruktur kota besar, tetapi juga memperlambat pertumbuhan wilayah lain yang sebenarnya memiliki potensi luar biasa. Melalui pembangunan Nusantara, negara sedang berupaya memindahkan pusat gravitasi pembangunan ke wilayah yang secara geografis lebih strategis. Kalimantan Timur dipilih bukan tanpa alasan. Letaknya berada di tengah wilayah Indonesia, menjadikannya titik yang relatif seimbang untuk menjangkau berbagai kawasan, baik di barat maupun di timur. Namun, keunggulan geografis ini tidak berhenti pada posisi semata. Kawasan ini juga dilintasi oleh salah satu jalur pelayaran paling penting di masa depan, yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia II atau ALKI II yang melintasi Selat Makassar. Selat Makassar memiliki karakteristik yang sangat menguntungkan bagi pelayaran internasional. Kedalamannya yang memadai serta lebarnya yang luas memungkinkan kapal-kapal berukuran besar melintas dengan lebih leluasa dibandingkan dengan Selat Malaka yang saat ini sudah sangat padat. Dalam konteks global, kepadatan jalur logistik merupakan masalah serius yang dapat meningkatkan biaya distribusi dan memperlambat arus barang. Oleh karena itu, kehadiran jalur alternatif seperti ALKI II menjadi sangat penting dalam peta perdagangan dunia. Disinilah letak nilai strategis Nusantara. Dengan posisinya yang dekat dengan jalur tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengambil peran yang lebih signifikan dalam rantai pasok global. Nusantara tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi simpul logistik internasional yang menghubungkan berbagai arus perdagangan dari berbagai belahan dunia. Ini adalah langkah yang jika dijalankan secara konsisten dapat meningkatkan daya tawar Indonesia dalam percaturan ekonomi global. Lebih jauh lagi, konsep yang diusung dalam pembangunan Nusantara bukan sekadar kota biasa. Pemerintah secara eksplisit memperkenalkan istilah super hub ekonomi sebagai arah pengembangan kawasan ini. Istilah ini memiliki makna yang sangat spesifik. Super hub ekonomi adalah titik pertemuan berbagai arus penting, arus barang, arus manusia, arus modal, dan arus teknologi yang kemudian didistribusikan kembali ke berbagai wilayah. Dalam konteks ini, Nusantara dirancang untuk menjadi magnet yang menarik berbagai aktivitas ekonomi berskala besar. Konsep ini diwujudkan melalui integrasi berbagai klaster ekonomi, termasuk pengembangan kawasan industri, pusat logistik, serta koridor penghubung antar wilayah, seperti Balikpapan dan Samarinda. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai tulang punggung yang memastikan efisiensi distribusi barang dan jasa. Dengan adanya konektivitas yang kuat, biaya logistik dapat ditekan, sehingga meningkatkan daya saing produk nasional. Namun, penting untuk dipahami bahwa Nusantara tidak dirancang sebagai entitas yang berdiri sendiri. Justru sebaliknya, keberhasilan kawasan ini sangat bergantung pada keterkaitannya dengan wilayah sekitarnya. Pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang inklusif, di mana daerah-daerah mitra turut berperan sebagai penopang utama. Dengan pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di satu titik, tetapi menyebar secara luas ke berbagai wilayah di Kalimantan dan bahkan Indonesia bagian timur. Dampak dari pendekatan ini dapat sangat signifikan. Ketika arus ekonomi mulai bergerak, peluang usaha akan muncul di berbagai sektor, mulai dari logistik, perdagangan, hingga jasa. Bagi masyarakat lokal, ini berarti terbukanya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup melalui partisipasi langsung dalam aktivitas ekonomi yang berkembang. Dengan kata lain, Nusantara berpotensi menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi yang lebih merata.
Untuk memahami bagaimana peluang ini dapat dimanfaatkan, bayangkan seorang pelaku usaha lokal yang mampu membaca arah perubahan. Dengan memahami rencana pembangunan dan kebutuhan yang akan muncul, ia dapat menyesuaikan strategi bisnisnya. Misalnya dalam sektor logistik, peningkatan aktivitas industri dan perdagangan akan menciptakan permintaan yang tinggi terhadap jasa distribusi. Pelaku usaha yang mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan akan memiliki peluang besar untuk berkembang. Hal serupa juga berlaku di sektor lain, seperti kuliner, perhotelan, dan jasa pendukung lainnya. Pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi akan meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai layanan tersebut. Dengan persiapan yang matang, pelaku usaha lokal dapat mengambil peran penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pembangunan Nusantara tidak hanya memberikan manfaat bagi investor besar, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi. Dari sisi pendanaan, proyek ini juga menunjukkan pendekatan yang cukup kompleks dan terstruktur. Pemerintah tidak sepenuhnya mengandalkan anggaran negara, tetapi juga melibatkan berbagai sumber pembiayaan lain, termasuk investasi swasta dan kerjasama dengan pihak internasional. Pendekatan ini memungkinkan pembangunan berjalan dengan lebih fleksibel sekaligus mengurangi beban fiskal negara. Selain itu, keterlibatan investor juga menjadi indikator kepercayaan terhadap potensi kawasan ini di masa depan. Perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa proyek ini bukan sekedar rencana di atas kertas. Infrastruktur mulai dibangun dan digunakan. Mobilitas masyarakat mulai meningkat, serta aktivitas ekonomi mulai terlihat. Hal ini menjadi sinyal bahwa Nusantara secara bertahap mulai bertransformasi menjadi kawasan yang hidup dan berkembang. Meskipun masih dalam tahap awal, arah yang dituju sudah cukup jelas. Namun demikian, penting untuk menjaga perspektif yang realistis. Pembangunan sebuah kota dalam skala besar tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Proses ini akan berlangsung secara bertahap seiring dengan kesiapan infrastruktur dan layanan pendukung lainnya. Pemerintah sendiri telah menetapkan target yang terukur dalam hal pemindahan aparatur sipil negara serta pembangunan fasilitas pendukung. Pendekatan bertahap ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan yang terjadi tetap terkontrol dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, keberhasilan Nusantara akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan serta kemampuan untuk mengelola berbagai tantangan yang muncul. Tantangan tersebut dapat berupa aspek teknis, sosial, maupun ekonomi. Namun dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin, peluang untuk mencapai tujuan yang diharapkan tetap terbuka lebar. Pada akhirnya, pembangunan Nusantara dapat dilihat sebagai sebuah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Ini bukan hanya tentang membangun sebuah kota baru, tetapi tentang menciptakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan posisi geografis yang strategis, memperkuat konektivitas, serta membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan perannya dalam ekonomi global. Bagi masyarakat, hal terpenting adalah bagaimana merespons perubahan ini. Alih-alih hanya menjadi penonton, ada baiknya mulai memahami arah perkembangan yang sedang terjadi. Dengan pengetahuan yang cukup, setiap individu memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam proses ini, baik sebagai pelaku usaha, tenaga kerja, maupun bagian dari komunitas yang berkembang. Perubahan besar selalu membawa tantangan sekaligus peluang. Nusantara adalah salah satu contoh nyata dari perubahan tersebut. Ia menghadirkan visi tentang masa depan yang lebih terhubung, lebih seimbang, dan lebih kompetitif. Tentu saja, hasil akhirnya tidak akan terlihat dalam waktu singkat. Namun, langkah-langkah yang diambil hari ini akan menentukan posisi Indonesia di masa depan. Dengan demikian, penting bagi kita untuk melihat pembangunan ini secara utuh dan objektif. Di balik berbagai opini yang berkembang, terdapat sebuah upaya serius untuk membangun fondasi baru bagi kemajuan bangsa. Nusantara bukan sekedar proyek fisik, melainkan representasi dari ambisi Indonesia untuk berkembang dan berperan lebih besar di tingkat global.
Jika proses ini berjalan sesuai rencana, maka dalam beberapa dekade ke depan, Nusantara dapat menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi yang penting di kawasan. Ia akan menjadi simbol dari transformasi yang berhasil, sekaligus bukti bahwa dengan perencanaan yang tepat dan kerjasama yang solid, perubahan besar dapat diwujudkan. Pada titik inilah, setiap individu dihadapkan pada pilihan. Apakah akan tetap berada di posisi pasif atau mulai mengambil langkah untuk memahami dan memanfaatkan peluang yang ada? Sejarah menunjukkan bahwa mereka yang mampu membaca arah perubahan adalah mereka yang memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Nusantara dalam hal ini bukan hanya tentang sebuah tempat, tetapi tentang momentum yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang siap. Dengan segala potensi dan tantangan yang ada, satu hal yang pasti adalah bahwa pembangunan ini telah membuka babak baru dalam perjalanan Indonesia. Sebuah babak yang akan menentukan arah pertumbuhan ekonomi, distribusi kesejahteraan, serta posisi negara ini dalam peta dunia. Dan seperti halnya setiap perubahan besar dalam sejarah, hasil akhirnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita meresponsnya hari ini.